Halo, oke. Mana gue anjir? Nah, oke. Kembali lagi ke channel Celana Aktuaris. Di sini gue bukan sejago masuk keren, masuk ngajarin sosok-sosok. Tapi gue cuma mau sharing gimana cara gue memahami sebuah soal dan mengerjakan sebuah soal. Oke, sekarang gue bakal ngebahas responsi 2 ya. Responsi 2 PKD yang mana ini itu materinya adalah model Black Souls Merton. Gitu, bab 15 ya. CH15. Chapter 15. Oke, langsung saja kita mengerjakan. Eits, tapi sebelum kita mengerjakan lebih baik kita berdoa agar kita bisa lancar dalam belajar, guys. Oke, langsung saja. Sekarang sabar. Ditanya nih, eh, nomor 15.4 ini kita disuruh ngitung calculate the price of three month European put option on a non-dividend paying stock with a strike price of $50 ya. When the current stock price is $50 juga jadi sama. The risk free interest rate is 10% per tahun dan volatility-nya 30% per tahun juga. Jadi diketahui, kita tulis saja diketahuin nilai dari si strike price-nya 50, terus saham harga saham sekarangnya itu 50 juga dengan uh, uh, rate-nya itu apa bunganya itu risk free interest rate itu sebesar 0,1 dan volatilitasnya 0,3. Lalu waktu jatuh temponya itu kan 3 bulan. 3 bulan itu berarti kalau dikonversi ke tahun adalah 1/4 tahun. Jadi mana dia ini adalah opsi put Eropa. Gimana sih cara mencari harga opsi put Eropa atau value dari opsi put Eropa? Itu rumusnya adalah gini. P, karena ini opsi put ya. K, strike price dikali E pangkat R-nya, minus R dikali T, dikali normal dari minus D2, di mana D2 nanti ada rumusnya sendiri. Dikurang S0 dikali normal dari minus dari D1. D1 juga ada rumus sendiri. Di mana itu D1 ini rumusnya adalah ini. D1 sama dengan ln S0 per K ditambah dalam kurung R ditambah sigma kuadrat per 2 dikali sama T waktu jadi tempo. Lalu dibagi sigma akar T. Begitu. Kita tinggal substitusi aja nilai-nilai yang di atas S0-nya berapa, K-nya berapa, dan seterusnya. Nanti didapatlah hasilnya adalah 0,2417. Lalu karena di sini yang dibutuhkan adalah N minus D1, ya udah kita tulis aja di sini. Kita cari nilai ini. Normal dari minus 0,2417. Ini kita bisa cari di tabel Z ya setahu gua. Eh kita bisa lihat di tabel Z, namun juga kalau bapaknya kayaknya ngasih Excel gitu deh, tapi gue belum pernah coba sih. Tapi gue make di Google itu ada namanya onlinestatbook.com /2/kalkulator, ya itulah. Itu tuh gue pakai website buat ngitung si nilai normalnya itu. Dimana kalau misalnya gue hitung dari minus normal minus dari ini, nanti hasilnya adalah ini. Terus kalau misalnya dari D2, D2 itu rumusnya tinggal D1 kan ada rumus panjangnya. Tapi simpelnya tinggal ini aja. D1 dikurang sigma akar T, di mana nanti hasilnya ini. Terus kita mau cari normal dari minus D2. Nilainya adalah ini, kayak gitu. Nah, karena yang kita mau cari tadi opsi put, value atau nilai dari opsi put atau harga opsi put, ya udah kita cari aja. Rumusnya kan ini, kita udah dapat nih. Kita udah punya maksudnya. Terus isinya juga udah ada kan nilainya. Ya tinggal substitusi aja begini, 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 begini. Nanti dapat kita operasiin, dapat harganya P-nya itu sekitar 2,378 dolar lah. Ya begitu. Sekarang
15.5 ini masih lanjutan sebenarnya daripada soal 15.4 tadi. Tapi ditanya apa perbedaannya? What different? Intinya apa perbedaan ketika ada dividen, apa namanya, ada dividen sebesar 1,5 di dalam waktu 2 bulan. Jadi ditanya nih, dalam waktu 2 bulan ada dividen, apa bedanya sama yang sebelumnya? Oke, jadi begini, diketahui sama, tapi di sini dividen di dalam 2 bulan lagi itu ada senilai 1,5, yang dimana eh, pengaruh dividen terhadap saham harga saham di waktu ke nol itu akan mengurangi harga saham di waktu ke nol lah, kayak gitu ibaratnya. Jadi kita cari dulu nih present, karena kan dividennya ini ada di waktu 2 bulan lagi, kita present value in ke waktu sekarang, ke kaki kita gimana, yaitu di T sama dengan nol. Present value dari dividennya itu apa? Ya udah, besaran dividennya dikali M in RT. Ya you know lah, ini kan tingkat ketika kita mau present value in, nilainya adalah begini. Kayak gitu. Terus ya udah, kita bawa ke nilai sekarang. Sorry bentar ya. Lu mau jadi bersih. Oke. Tinggal dikali, nanti dapat di present value dividennya harga segini. Kalau tadi gue bilang karena dividen harga saham di waktu ke nol itu bakal turun, ya udah, S0 bintang, ini mana S0 bintang ini adalah harga saham yang sudah disesuaikan dengan dividen. Maka kita bisa tulis S0 bintang sama dengan S0 dikurang present value dari dividen. Nanti dapat S0 bintangnya segini. Maka rumus opsi put yang membayar dividen nah, adalah ini sebenarnya. Bedanya adalah di sini doang. Nah, karena kita sudah menyesuaikan harga saham di waktu nol ketika ada dividen, maka juga isinya berubah. Di mana semua S0 yang tadi kita ganti sama S0 bintang kayak gitu. Jadi saya masih sama sih. Jadi buat D1 sekarang rumusnya di sini jadi ln S0 bintang per K dan sisanya sama. Kalau kita hitung, kita substitusi dan kita hitung, dapatnya adalah 0,0414. Terus kalau buat D2, nanti hasilnya adalah minus 0,1086. Beda ya di sini ya. Terus kita cari normal dari minus D1 dan normal dari minus D2. Didapat, gue dapatnya beginilah gitu. Terus kita substitusiin ke persamaan sini. Setelah kita substitusiin, nanti dapatlah harganya adalah segini. Begitu. So far ini dua pertanyaan ini masih pas mode sih. Kayak kayak pas mode gitu. Ini juga pas mode. Jadi 15.3 intinya kita ditanya harga atau price opsi kalau Eropa yang nggak ngebayarin dividen. Apa ngebedain dari pertanyaan sebelumnya? Oh ini opsi put, sekarang opsi call. Rumus opsi call Eropa dia tuh kayak gini. Oke? C sama dengan S0 ND1 dikurang KM min RT ND2. Ya udah, ini sama kayak tadi ya. Gue jadi bingung mau gimana, apa yang harus gue katakan. Jadi dapatlah rumusnya akhirnya begini. Tinggal substitusi aja sih. Tinggal substitusi aja. Ya nilainya kan kita udah tahu nih semua di sini. Jadi dapatlah begini. D1 sama D2. Nah, yang ngebedain opsi call sama opsi put, lihat deh kalau opsi call ini dia itu positif ND1 bukan N minus D1 kan. D2 juga gitu. Nanti dapat ND1 sama ND2-nya adalah segini, kita masukin ke rumus opsi call. Tiba tinggal 52, tinggal ya udah hitung lah pokoknya. Dapat hasilnya untuk opsi call kayak begini. Ya, ini baru 10 menit anjir. Terus untuk problem 15.14 dia itu kan ditanya what the price of ya udah sama juga harga opsi Eropa tapi yang put eh apa yang ngebedain? Kayak sama aja deh. Iya. Jadi kan rumusnya opsi put tadi kita tahu ya. Yang ini kan kita butuh D1 sama D2 dulu. Ya udah tinggal hitung aja kalau ini.
Ya nggak sih? Gue bingung coba gimana bisa ngejelasinnya, orang cuma begitu doang. Ini masih pasmod ya. Nanti dapatlah hasilnya, normal dari minus D1 sama normal minus dari D2 segini. Kita substitusiin ke sini dan ke sini gitu. Dapat nanti hasilnya. Gitu. Lanjutnya dapat akhirnya, nilai opsi putnya itu adalah 6,40 gitu. Sama ngerjainnya. Jadi untuk berapa pertanyaan tadi? Empat ya. Empat pertanyaan itu masih pasmod yang sesi Padoni sih. Jadi harusnya masih aman nggak sih harusnya? Ya semoga aman sih. So far kalau ini yang penting, eh ketika nggak ada dividen dia normal gitu nggak. Tapi ketika ada dividen kita present value-in dulu dividennya. Terus nilainya itu nanti, setelah kita present value-in dividennya, nanti nilainya ini, eh, kita harus sesuaiin S0-nya. Harga saham kan berarti. Kalau ini underline-nya saham ya, ini underline saham kan S0. Eh, S0-nya ini kita sesuaikan jadi S0 bintang, yang dimana S0 bintang ini adalah S0 dikurang present value dari si masing-masing dividen. Kalau misalnya dua, kita present value-in dulu dua-duanya berapa. Jadi nggak cuma satu dividen doang. Jadi total dividennya present value-nya itu berapa. Kayak gitu. Nah, ini 15,15 ya. Ini udah rada beda kali dari Pasmod ya. Oke. Oke, kita dibilang consider an American call option on a stock. Jadi intinya di soal ini itu opsi kita udah Amerika. Opsi Amerika ya. Kita punya opsi Amerika. Apa sih yang ngebedain opsi Amerika sama opsi, bedanya? Jangan pakai hitam deh. Bedanya, bedanya opsi Amerika dan Eropa. Nah, bedanya Amerika bisa dieksekusi lebih awal. Kalau Eropa eksekusi cuman pas jatuh tempo, nggak bisa eksekusi lebih awal lah gitu. Jadi hal yang benar-benar ngebedain opsi Amerika sama opsi Eropa, opsi Eropa itu cenderung, gue nggak tahu ya, ya nggak, gue nggak mau nambah-nambah bahasa yang aneh sih. Intinya opsi Eropa itu pilihannya cuman exercise atau eksekusi ketika waktu jatuh tempo. Namun kalau opsi Amerika, kalau kita ngerasa, oh, eh, kita bisa nih eksekusi lebih awal, itu bisa dieksekusi. Jadi intinya yang ngebedain Eropa itu, cuma bisa di jatuh tempo di waktu ke T, sedangkan opsi Amerika bisa kurang dari, jatuh tempo gitu untuk mengeksekusinya, nggak mesti. Jadi bisa di lebih awal atau pada saat jatuh tempo kayak gitu. Dan yang cukup ngebedain opsi Amerika dan Eropa, opsi Amerika ini biasanya lebih mahal dibanding opsi Eropa karena, fiturnya lebih banyak gitu bilang kalau kata bapaknya, yaitu fitur bisa exercise lebih awal kayak gitu. Nah, jadi untuk yang di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa, kita tuh ketika opsi Amerika kan bisa exercise lebih awal. Kita nggak pernah bisa nih optimal. Kita nggak pernah optimal ketika, melakukan early exercise atau exercise yang lebih cepat. Kita eksekusi lebih awal itu nggak pernah optimal gitu katanya. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa nggak pernah optimal untuk, exercise itu nyebut apa? Mengeksekusi lebih awal di waktu, kedua waktu dividennya itu gitu. Jadi kita tulis dulu masing-masing ya. Kita punya strike price berapa, S0 berapa, R-nya berapa, sigmanya berapa, D1-nya berapa, D2-nya berapa. Di mana D1 ini setelah 3 bulan dan D2 ini setelah 6 bulan. Dan jatuh waktu temponya kan 2/3 tahun gitu. Nah, gimana kita tahu nih, ketika dia sebenarnya tuh optimal apa enggak? Ini kalau kita ngomonginnya konteksnya dividen ya.
Nah, kita bisa lihat di bukunya itu di halaman 345 itu ada rumusnya atau di PPT bapaknya. Nah, ini rumusnya tuh gini. Kalau di PPT bapaknya itu kan di PTP. PPT bapaknya mana ya? Nih, di PPT bapaknya, misalkan tanggal eksekusi pembayaran dividen adalah T1 sampai TN. Eksekusi lebih awal kadang optimal pada waktu TI jika dividen pada waktu tersebut lebih besar. Oke. Bahkan kalau di sini DI lebih besar eh daripada ini. Oke. Kalau begini, kalau ini benar, ini eksekusi lebih awal, optimal, optimal, optimal kan? Berarti kalau DI kurang dari sama dengan K1 min min R T plus di sini I kurang TI. Ini kurang dari, maka ini tidak optimal gitu. Jadi kita bisa menggunakan ini ya. Karena kita mau ngecek ini tuh optimal apa nunjukin bahwa ini tidak optimal. Berarti kita harus membuktikan bahwa DI itu kurang dari sorry gue langsung ke sini aja. Eh yaitu DI kurang dari sama dengan K dikali dalam kurung 1 min E min R dalam kurung TI plus 1 dikurang TI kayak gitu. Oke, coba kita cek dulu deh ketika pembayaran dividen pertama gitu. Di dividen pertama kan kita bisa bikin bersama jadi D1 kurang dari sama dengan K 1 minus E min R. T2 dikurang T1 kan. Yang dimana hasilnya nanti 1 dikurang 65 ya begini. Nah, nanti hasilnya adalah 1 kurang dari 1,605. Nah, karena ini benar, karena ini memenuhi maksudnya, eh ya udah bisa dibilang bahwa eh, tidak optimal untuk dieksekusi nih. Nah, terus kita coba yang D2. Kita masukin berarti yang bedanya kan cuma di sini. Di sini T3-nya itu sebenarnya jatuh waktu temponya dan T2 ini yang dividen keduanya gitu. Nah, nilainya ini kan masih benar juga kan. 1,077 lebih besar daripada 1. Nah, karena benar maka tidak optimal untuk dieksekusi. Nah, maka bisa disimpulkan karena keduanya ini nggak optimal, nggak ada yang optimal untuk dieksekusi, maka opsi call ini tidak pernah optimal untuk dieksekusi lebih awal. Gitu. Jadi untuk kita tahu kan pada pada ini ya optimal exercise the option on either of the two dividend dates gitu. Jadi di waktu dividennya nggak pernah optimal nih untuk kita eksekusi lebih awal kayak gitu. Dengan rumus apa? Dengan rumus yang ini ya. Gitu. Kalau memenuhi berarti tidak optimal untuk dieksekusi kayak gitu. Nah, itu kan disuruh gini ya. Use Deriva game to calculate the price of the option. Uh, Deriva game itu ternyata software dari buku ini bisa di-download di Google ada. Cuman gue gak ngerti cara makainya ya. Jadi katanya sih kalau di solution nilai opsinya itu 10,94 kayak gitu. Tapi yang penting kan kita tahu gitu kapan sorry, apakah ini optimal apa enggak, pertanyaan utamanya mah itu aja kayak gitu, yang dimana udah terbukti kalau dua-duanya itu nggak optimal untuk di exercise lebih awal. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Ditanya kita ngomongin Amerika call option tapi sekarang. Nah, ditanya pertama cek apakah optimal untuk dieksekusi lebih awal. Kita lihat dulu nih. Harga saham di waktu ke nolnya itu 50, strike price-nya 55. Terus R-nya itu 0,08 dengan sigmanya itu 0,25. Nah, T-nya ini itu 15 per 12. Jatuh temponya itu kan dibilang berapa bulan sih? 15 bulan ya. Terus dia satunya ini akan membayar 1,5 dolar ketika 4 per 12 tahun berapa? 4 bulan. Terus akan memberikan dividen sebesar 1,5 juga di waktu 10 bulan. Nah, kita cek apakah optimal untuk dieksekusi lebih awal. Ingat ini rumusnya kayak tadi ya. Dividen pertama berarti tinggal ini aja kan sama kayak rumusnya di atas. Ternyata setelah disubstitusi
nilai ini lebih besar daripada ini, bener kan? Maka ini tidak optimal untuk dieksekusi. Terus kita cari di si D2-nya. Ini sama kayak tadi, cuma beda di sininya doang. Nanti nilainya itu ternyata 1,8033 lebih besar daripada 1,5. Bener kan? Karena bener, maka ini juga tidak optimal untuk dieksekusi. Maka tidak akan pernah optimal untuk mengeksekusi lebih awal di dua waktu dividen tersebut. Kayak gitu. Nggak pernah optimal untuk mengeksekusi ya. Jadi gitu, untuk ngeceknya tinggal pakai yang ini aja. Terus tinggal sesuaiin aja. Di sini kan tadi di sini I+1, di sini I-nya kan. Kayak gitu. Terus kita ditanya eh, calculate the price of the option. Oke. Nah, kita hitung nilai opsi call Amerika tersebut. Nah, perlu diketahui karena kita nih, bukan karena kita, karena opsi tersebut nggak pernah optimal untuk dieksekusi duluan, maka nilai opsi Amerika akan sama dengan nilai opsi Eropa. Jadi kayak gitu ya. Jadi karena nggak pernah optimal untuk dieksekusi lebih awal, jadi kita nggak bisa eksekusi lebih awal nih. Maka nanti nilai opsi Amerika itu akan ngikutin nilai opsi Eropa, kayak gitu. Oke, berarti kita kan bakal pakai rumus yang kayak gini lagi nih. Nih, sorry. Nah, kita bakal pakai rumus ini. Tapi karena ini membayarkan dividen, kita harus cari S0 bintang dulu. Jadi kalau kita mau cari S0 bintang, kita perlu apa? Kita perlu present value dividen. Kita tinggal present value in si nilai ini kan berarti di waktu 4 bulan, ini di waktu 10 bulan kan. Kita present value in, dapatlah segitu. Jadi S0 bintang adalah S0 dikurang present value dividen. Yang segini kan. Dapatlah segini hasilnya. Terus karena kita mau nyari opsi call Eropa, kita cari D1 D2-nya dulu. D1-nya ini dengan S0 bintang kan karena ada dividen. Dapatlah ini. Terus D2-nya ini dapatlah juga ini. Yang dimana normal dari D1 dan normal dari D2-nya itu masing-masing adalah ini. Kayak gitu. Nah, maka kita kan punya C. C itu rumusnya apa? Opsi call Amerika Eropa itu rumusnya apa? S0 bintang dikali normal dari D1 dikurang K dikali M min RT dikali normal dari D2 kayak gitu. Jadi dapat hasilnya adalah segini. Sorry, di substitusi dan hasilnya nanti adalah segitu. Kayak gitu. Jadi opsi call ini nilainya adalah 4,1716. Yap, ya kayak begitu. Ya udah sih, begitu aja. Jadi untuk yang ini ya hafalin aja ya kali ya. Kalau ini mah gue biasanya ngafalin. Bukan biasanya emang gue hafalin gitu. Rumus opsi put apa, opsi call apa. Terus ketika dividen intinya berpengaruhnya di S0-nya. Terus kalau yang ini tinggal ketika mau ditanya apakah optimal untuk exercise lebih awal ketika waktu si dividennya itu, ya kita pakai rumus ini aja sih. Ya udah, gitu aja. Semoga ngerti. Kalau ada apa-apa, ada perbaikan, ada pertanyaan, ada perbaikan, ada hujatan. Ya, bercanda. Bisa langsung PC gue aja ya. See you di next video. Bye-bye.